Peta konsep. Di sini ada deskripsi, fungsi, dan juga penerapan sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada deskripsi. Di sini kita akan membahas art sosial, kemudian ada relasional estetik, dan yang terakhir ada public sphere theory. Kemudian yang kedua adalah fungsi, yaitu memahami kondisi masyarakat, kemudian menjadikan seni sebagai kritik sosial, dan yang terakhir adalah hubungan antar masyarakat. Yang ketiga ada penerapan sehari-hari. Di sini kita membahas pemetaan aset komunitas, ada intervensi ruang publik, terus eksperimen ketimpangan ekonomi, dan juga penggunaan alat untuk media. Yang pertama itu ada art sosial, yaitu seni adalah praktik sosial. Nah, di sini itu bukan hanya bentuk visual, tetapi juga ada interaksi, kemudian ada proses, ada keterlibatan masyarakat. Nah, misal nih, ada suatu seniman di mana dia ingin bikin mural. Nah, dia terus mengajak warga setempat buat bikin mural bareng di kampung mereka sesuai latar belakang tempat mereka yang ditinggali. Kemudian yang kedua ada relasional estetik. Itu hubungan antar manusia yang tercipta dalam seni. Nah, jadi itu antara penikmat dengan penikmat atau seniman dengan penikmat itu ada interaksi secara tidak langsung maupun langsung lewat karya seni tersebut. Misalnya Eko. Nah, Eko itu datang ke Ubara ke karyanya si Mas Fajar. Kalau mungkin teman-teman bisa ingat ya, Mas Fajar itu bikin karya gimana seperti kotak hitam kalau nggak salah ya. Nah, kita bisa masuk lewat sisi bawahnya. Nah, di situ kita bisa lihat sekelilingnya apa aja sih yang diisi, yang ada di dalam karya tersebut. Nah, kita bisa diskusi bareng dengan misal si Eko tersebut itu bisa diskusi dengan teman-temannya maupun dengan Mas Fajar tersebut. Kemudian kalau nggak salah ada juga waktu Amor Ajri dulu ada kayak gang pengantin dengan bersimbah darah. Nah, itu bisa dipakai oleh si penikmat seni tersebut gitu. Jadi ada interaksi secara langsung gitu. Dan terakhir ada public sphere theory. Jadi seni itu menjadi wadah atau media komunikasi untuk masyarakat. Nah, media yang dimaksud itu sebagai gagasan maupun aspirasi keluhan masyarakat. Nah, misal dulu kalau mungkin teman-teman bisa ingat ya tentang kayak poster kritik pemerintah gitu. Nah, di situ yang warnanya itu kalau nggak salah pink sama hijau, dulu ramai banget. Nah, itu kan mengangkat isu ketidakadilan apa ya, atau enggak tentang krisis politik gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Ya, baik, selanjutnya ada fungsi tinjauan sosial di seni rupa. Yang pertama itu ada memahami kondisi masyarakat. Memahami kondisi masyarakat di sini itu kita bisa bikin visual atau bikin karya suatu gambar buat menunjukin ke audien atau ke teman-teman mengenai kondisi suatu masyarakat atau suatu daerah, entah itu di daerah kita sendiri atau di daerah orang lain. Dan di sini saya ambil contoh Mini Mural Fest yang ada di Patemasan akhir Maret sampai awal April, di mana event mural ini dilaksanakan dengan tema lingkungan atau
gimana ya, kayak gotong royong kayak gitu. Kemarin dari anak-anak angkatan kita juga dari seni rupa, pendidikan seni rupa dan DKV angkatan 24 juga ikut Artawala. Di sini ada karya dari Mas Nurida Akbar. Di situ menceritakan tentang kondisi tempat tinggalnya, yaitu di Sayong Demak, yang menceritakan kebanjiran, yang sering banjir kata Mas Nurida Akbar itu. Dari karya kita juga, dari karya Artawala kita juga menjunjung tema kerukunan masyarakat. Tapi gambarnya belum ada di sini. Ini gambar hanya saya ambil dari berita doang. Yang kedua yaitu menjadikan seni sebagai media kritik sosial. Mungkin yang pertama tadi kan cuma menyodorkan ke audiens tentang kondisi masyarakat itu kayak gimana. Yang kedua ini lebih mengkritik entah itu ke pemerintah atau ke masyarakat. Di sini saya ambil contoh Pak Wayan Damai. Pak Wayan Damai itu seorang seniman difabel yang menyelenggarakan pameran di Bali. Awalnya ini Pak Wayan memang bertujuan katanya bukan hanya untuk sarana atau media mengekspresikan suatu ide, tapi juga menjadi kritik untuk pemerintah dan ke masyarakat juga, bahwa fasilitas-fasilitas untuk orang-orang difabel masih belum memadai atau belum merata di semua tempat di daerah Pak Wayan tersebut ya. Dan yang terakhir itu ada membangun hubungan antar masyarakat. Untuk yang ini beda dari yang kedua tadi, karena yang kedua tadi itu kan lebih ke makna visual atau makna karya seninya itu apa. Misalnya kalau yang pertama kan tadi memahami kondisi masyarakat, itu tuh kayak karya ini tuh bisa menyodorkan kondisi masyarakat, itu kan lebih ke makna visualnya. Yang kedua juga kritik sosial, itu kan lebih ke makna suatu gambarnya. Tapi kalau yang ketiga ini lebih ke proses kan, karena kadang kita bikin suatu event atau suatu mural itu tuh butuh interaksi antar banyak manusia atau banyak orang di situ. Jadi di situ juga seni rupa berfungsi untuk membangun hubungan antar masyarakat. Di sini saya ambil contoh, Nippon Paint mewarnai kembali Nepal Van Java, mendukung komunitas wisata di lereng Gunung Sumbing melalui program CSR. Jadi ini acara dari Nippon Paint, yaitu pengecatan ulang rumah-rumah yang ada di Nepal Van Java. Ini kan Nepal Van Java itu kan kayak rumah-rumah yang warna-warni itu kan, mesti ada kalanya ada waktu luntur. Ini tuh kayak acaranya dari Nippon Paint untuk itu ngulang cat dari Nepal Van Java itu, kayak memperindah. Kan dari situ, dari pengecatan itu kan butuh banyak rumah, itu mesti kita harus dilaksanakan dengan gotong royong. Dari gotong royong itu kita juga bisa berinteraksi dengan banyak orang, entah itu dari RT lain, entah itu dari pemuda ke anak kecil atau ke yang lebih dewasa. Itu kan membangun interaksi antar masyarakat di situ. Selain pengecatan ulang, juga Nippon Paint mengadakan event mural. Itu bukan cuman untuk warga desa yang di Nepal Van Java itu doang, tapi juga di luar daerah. Dari event ini kan juga membangun hubungan antar masyarakat, entah itu dari seniman antar seniman atau antar panitia atau antar warga desa tersebut, tapi kan di situ membangun interaksi antar manusia di situ. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan terkait penerapan tinjauan sosial. Ada 4 poin. Yang pertama itu pemetaan aset komunitas, yang kedua itu intervensi ruang publik, yang ketiga ada eksperimen ketimpangan ekonomi, yang keempat ada penggunaan alat untuk media, pemetaan aset komunitas. Dalam seni rupa berbasis komunitas, orang seniman tidak membawa idenya sendiri secara mentah-mentah, namun dibantu oleh beberapa budaya atau tradisi setempat. Selanjutnya yaitu ada intervensi ruang publik. Ini adalah suatu bentuk penerapan seni rupa paling nyata di masyarakat. Seni rupa seperti mural, street art, lalu ada patung, instalasi. Dalam intervensi ruang kota, hal tersebut itu dapat mewarnai suatu kota yang tadinya kusam,
tak ruangan menjadi lebih hidup dan buat interaksi sosial dalam kota tersebut. Selanjutnya yaitu nomor 3, yaitu eksperimen ketimpangan ekonomi. Dalam seni rupa juga dapat membuat kritik bagi masyarakat melalui sebuah karya seperti infografis, poster, atau mural. Hal tersebut dapat menyentil emosi atau perasaan audiens sehingga kita tidak perlu memaparkan suatu data atau angka. Baik, selanjutnya yaitu nomor 4, penggunaan alat untuk media. Jadi alat modern yang ada saat ini itu dapat digunakan sebagai media baru untuk berkarya seperti platform Adobe Illustrator atau Photoshop, lalu media sosial seperti IG, Facebook, atau TikTok. Jadi karya tersebut dapat menjadi sebuah edukasi, sarana kritik, dokumentasi, lalu melalui karya yang kita buat. Baik, berikutnya adalah pembahasan tinjauan sosial berdasarkan 5W1W. Jadi di sini ada apa fungsi mural dan pengecatan warna-warni pada rumah warga di desa tersebut. Jadi akan saya jelaskan. Jadi kegiatan tersebut itu adalah kegiatan mewarnai rumah-rumah dengan warna yang warna-warni. Pengecatan tersebut adalah pengecatan ulang, di mana desa tersebut adalah desa wisata. Kemudian fungsi dari kegiatan tersebut itu selain menambah estetika dari desa tersebut, tetapi memiliki sebuah tujuan yang lebih, yaitu memperkuat hubungan antara warga. Dengan adanya kegiatan tersebut, warga dapat bergotong royong membangun atau memperbaiki kualitas dari desa wisata tersebut. Kemudian di sisi lain juga dengan adanya pengecatan ulang desa wisata tersebut dapat menambah nilai ekonomi dari atau menambah daya tarik tersendiri untuk desa wisata tersebut. Selanjutnya adalah siapa saja yang terlibat dalam program mural dan pengecatan kampung Nepal Van Java tersebut. Jadi kegiatan tersebut merupakan suatu kegiatan mural kolaborasi antara Nippon Paint, kemudian komunitas wisata Nepal Van Java dan warga setempat. Jadi pada kegiatan tersebut Nippon Paint itu menjadi inisiator dalam penyediaan cat. Kemudian warga sekitar dan komunitas pariwisata Nepal Van Java itu bergotong royong untuk melakukan mural tersebut. Berikutnya adalah di mana program mural dan pengecatan rumah warga Nepal Van Java ini dilaksanakan. Jadi Nepal Van Java ini terletak di Baran Gunung Sumbi, tepatnya di Dusun Butuh, Kecamatan Kaliangkrek, Magelang, Jawa Tengah. Oke, yang ketiga ada bagaimana cara pelaksanaan program mural dan pengecatan di kampung Nepal Van Java. Programnya yang disupport oleh Nippon Paint itu disupport sekitar 1.600 liter cat untuk dibagikan pada para warga. Lalu ada yang seperti lomba mural, lalu warga itu juga saling membantu untuk mengecat rumah masing-masing, kayak seperti itu. Yang kedua adalah mengapa program mural dan pengecatan rumah di warga Nepal Van Java dibuat. Tentunya untuk memperbarui cat yang udah luntur, dan kedua itu untuk menarik para wisatawan untuk datang ke desa tersebut, karena desa Nepal Van Java itu juga termasuk desa wisata yang terkenal di kalangan Indonesia. Kapan program CSR Colonial Life Mural dilaksanakan di Nepal Van Java? Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2025 tahun lalu. Tapi kegiatan ini juga ada di tahun-tahun lalu sebelumnya, kayak tahun 2020. Tapi untuk kegiatan tahunannya dari kita juga kurang tahu apakah setiap tahun itu ada diadakan atau 5 tahun sekali, seperti itu.